Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemani Ember. Sebentar lagi mau panen bersama petani ahli yaitu Pak Apid. Nah, Pak Apid ini sebagai petani tokoh di Kampung Pasiripis, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, Pak Apid ini sekarang sedang membudidayakan tanaman cabai besar ya Pak Apid ya. Ini cabai jenisnya apa sih Pak Apid? Darmais. Darmais itu dari benih perusahaan mana sih? Bintang Asia. Bintang Asia ya. Nah, dapat terlihat cabainya itu volumenya besar ya, disebutnya juga cabai besar atau misalkan cabai TW. Orang sini menyebutnya itu cabai Tanjung. Nah, untuk perawatannya sendiri Pak Apid, perbedaan antara cengek, cabai yang kecil, cabai ino dengan cabai besar ini gimana? Lebih sulit mana sih Pak Apid? Lebih sulit cabai TW. TW. Kenapa? Banyak hamanya. Hama. Salah satu yang menyerangnya itu apa yang lebih dominan hamanya? Gintong. 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 Rintong seperti apa? Lebih dari potong. Oh, rintong. Jadi rintong itu garing sapotong. Ada contohnya nggak tanaman yang terserang rintong? Aduh. Coba. Nah, sambil Pak Apid mencari tanaman yang terserang rintong atau garing sapotong itu, di sini mungkin dapat terlihat biasa kalau misalkan tanaman cabai itu musuh alami atau misalkan virus yang menyerangnya yaitu antraknosa atau misalkan patek. Orang-orang di sini menyebutnya patek. Nah, awal mulanya itu bukan langsung ke buah ya. Ini contohnya seperti begini, bercak daun, terus bentar, saya cari dulu yang mungkin di sini nggak ada yang terserang antraknosa dikarenakan perawatannya bagus, jadi alhamdulillah belum ada yang terserang antraknosa. Jangan belum ada, jangan sampai ada. Oh, ini disebut dengan rintong, garing sapotong itu seperti ini. Ini cabai besar. Oke, saya cari-cari dulu yang terserang antraknos. Nah, ini yang disebut dengan rintong. Tapi ini pun sudah mulai terserang patek atau antraknosa. Nah, ini. Jadi kalau misalkan perbedaan antara antraknosa sama Phytophthora atau misalkan lodo, kalau antraknosa itu kering, jadi busuknya busuk kering. Kalau misalkan lodo itu busuknya busuk basah. Jadi jangan sampai salah penggunaan pesti atau misalkan salah pengendalian. Salah pengendalian ibaratnya misalkan kalian ada yang sakit kepala dikasih promah, alhasil ya bukan buat pengendaliannya, bukan buat obatnya gitu. Sama seperti tanaman. Dapat terlihat mungkin di sini hampir 90% alhamdulillah tanamannya mulus. Ini pun ya susah nyarinya. Katanya. Inilah kita lihat, kita mau memanen cabai besar atau cabai TW di sini. Yuk kita ikut memanennya. Sebelum dipanen, kita harus tahu dulu karakteristik atau misalkan seperti apa sih tanaman yang sudah layak panen. Ya Pak Apid, bisa dicontohkan tanaman cabai yang seperti apa yang sudah siap panen? Yang begini. Oke, ini yang sudah siap panen. Jadi yang membedakannya seperti apa sih Pak Apid? Biru ketuaan. Biru ketuaan. Oke, dari warna biru ketua-tuaan. Terus dari segi ukuran Pak Apid? Ukuran panjang besar. Panjang besar. Udah mulai mengecil ya Pak Apid ya, bagian ujungnya. Udah mulai seket, nggak tumpul. Nah, inilah karakteristik tanaman cabai yang sudah mulai siap panen. Yuk kita ikut memanennya lagi.
Oke, sekarang saya sudah beres memanen sampel tanaman yang sudah dipanen. Di sini ada yang terserang lagi tadi ternyata pemirsa, asik pemirsa. Nah, ini contoh tanaman yang mulus, nggak ada bekas hama yang menyerang atau misalkan virus yang menyerang. Tapi yang ini sudah terlihat ada bolong di sini. Ini bekas serangan ulat atau yang disebut dengan ulat Helicoverpa. Nah, terus kalau misalkan yang ini, nah ini terserang oleh patek atau misalkan antraknosa. Kalau misalkan tanaman cabai itu musuh yang paling sering menyerangnya itu emang antraknosa. Walaupun kita pakai obat yang segitu mahal atau racun yang segitu mahal, tetap antraknosa itu nggak bakalan hilang. Bagaimana? Nah itu dengan cara pengendalian atau pencegahannya itu. Contoh misalkan di lahan tanaman bapak-bapak atau ibu-ibu sendiri, kalau misalkan udah yang terserang antraknosa, harus langsung dihilangkan dan langsung dikendalikan. Jangan sampai kita mengendalikan tanpa menghilangkan dulu. Oke, mungkin dengan video memanen atau misalkan sedikit contoh yang terserang hama di cabai besar ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Jangan lupa komentar di bawah, like dan share ke sahabat-sahabat tani dimanapun kalian berada. Sukses, salam satu cabai.